Om Swastiastu. Halo Semeton Pajak, apa kabar? Sehat pasti ya. Kita terakhir bertemu saat masih pandemi COVID-19 dan sekarang kita sudah masuki masa endemi. Jadi Semeton Pajak pasti adalah semeton pajak yang tangguh. Perkenalkan, saya Bayu Suteja akan memandu acara kali ini di podcast Keca, keseruan cerita pajak dari channel YouTube Kanwil DJP Bali. Bersama saya hari ini sudah hadir narasumber yang sudah tidak sabar nih berkenalan dengan Semeton Pajak. Ayo silakan Pak, perkenalkan dirinya. Halo Semeton Pajak, selamat pagi. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Dedi Heri Susetio. Saat ini saya menjabat sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Bali. Semoga Semeton Pajak sehat semuanya ya. Iya, nih Pak Dedi, nih kita sudah lama nih kita tidak tayang lagi di YouTube dan kita sudah menyerap banyak pertanyaan-pertanyaan di berbagai platform media sosial yang kita miliki nih Pak Dedi. Iya betul, jadi Kanwil DJP Bali ini memiliki banyak platform ya Bli ya. Iya. Karena kan sekarang kan zamannya sudah media sosial ya. Hal semua Pak ya. Betul, jadi kalau Semeton Pajak ingin tahu banyak terkait perpajakan, bisa nih mengakses terkait dengan Instagram Kanwil DJP Bali, Pajak Bali. Kemudian bisa juga mengakses YouTube Kanwil DJP Bali. Dan ada juga nih Facebook ya, Beli ya. Facebook. Jadi Semeton Pajak tidak kesulitan nih kalau ingin mengakses, mendapatkan informasi perpajakan secara langsung, secara real ataupun yang terkini gitu. Ini sekali ya. Dan Semeton Pajak, jangan lupa tinggalkan pertanyaan atau komentar-komentar yang positif ya di media sosial Kanwil DJP Bali. Mari kita bersama-sama membangun budaya etika media sosial yang santun Pak ya. Iya betul. Karena kan ya kita tahu sendiri Indonesia nih terkenal agak gimana gitu ya di media sosial ya. Iya. Kita bangun bersama lah ya budaya media sosial yang santun. Kita mau membangun Bali ke arah yang lebih baik. Iya. Nah, ini Pak Dedi, saya sudah merangkum banyak pertanyaan yang ada di media sosial. Iya. Dan salah satu yang muncul itu adalah tentang PT Perseorangan. Jadi saya agak bingung juga nih, PT Perseorangan kenapa banyak yang nanya gitu. Jadi saya lanjutkan ke Pak Dedi, saya pertanyaannya nih. Apa itu PT Perseorangan Pak? Saya taunya perseroan terbatas. PT Perseorangan saya kurang nih, gimana? Iya, betul. Jadi PT Perseorangan ini tuh hal yang baru ya di Indonesia. Jadi sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah itu memberikan kemudahan bagaimana pelaku usaha ini diberikan kemudahan untuk berusaha. Jadi tidak mengikat, selama ini kan hanya badan hukum itu yang bentuknya perseroan terbatas atau perseroan lainnya yang mana modalnya gede-gede ya. Berat Pak ya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana pemerintah mensupport nih para pelaku usaha mikro ataupun kecil. Jadi kalau bicara masalah perseroan perorangan itu istilahnya badan perseroan yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh satu orang. Tetapi kriterianya harus memenuhi sebagian dan kecil. Nah, bicara masalah mikro atau kecil ini kan sebenarnya banyak ya UMKM di kriterianya banyak, apalagi di Bali ya. Sejak pasca pandemi kan sudah mulai berkembang nih usaha-usaha kecil ya, mikro dan kecil. Nah, kalau para Semeton Pajak ini pengen tahu Pak, kriteria mikronya seperti apa, kecilnya seperti apa, itu bisa dibaca nih Beli sebenarnya di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. 8 tahun 2021. Iya betul ya. Di sana disebutkan nih ya kalau kriteria untuk mikro ya itu harus memiliki modal usahanya tidak sampai 1M. Nah ini kan cocok nih misalkan usaha-usaha kecil di bidang kuliner nih Beli. Iya kan modalnya kecil dulu ya dari sendiri dulu. Plus omsetnya itu tidak sampai 2 miliar dalam setahun. Itu masuk kategori mikro. Nah kalau yang kecilnya ini memiliki modal usahanya itu 1 sampai dengan 5 miliar. 5 miliar masih kecil Pak ya? Masih kecil, jadi sangat membantu nih buat Semeton Pajak yang punya usaha ingin pinjam uang ke bank untuk menambah modal usaha. Tapi juga perlu diingat kriteria penjualannya
dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. 15 miliar penjualan masih masuk kriteria kecil, Pak, ya? Masuk ya kecil di peraturan ini. Nah, jadi itu semeton pajak. Berguna sekali kan punya usaha yang legalitasnya itu jelas. Nah, ya ini dengan bentuk badan hukum ya Pak Dedi, Iya, ya? badan Membentuk badan hukum perseroan terbatas, PT perseorangan, legalitasnya jelas. Apalagi nih Pak Dedi, kelebihan dari membentuk PT perseorangan? Iya, kalau sudah semeton pajak tahu ya kriteria tadi, pastinya kan ada benefit apa sih yang ingin didapatkan ya. Kalau Iya. misalkan para semeton pajak ini yang pelaku usaha mikro atau kecil ingin mendaftarkan usahanya dalam bentuk badan hukum perseroan perorangan. Yang pertama, mungkin daftarnya dulu nih, Bli. Nah, Daftarnya tuh sangat simpel ya. Simpel. Nanti kan mengakses link yang disediakan oleh Kemenkumham ya. Cukup membayar 50.000. 50.000 saja. 50.000. Murah. Coba bayangkan kalau misalkan dalam bentuk perseroan terbatas bisa berjuta-juta itu. Oh iya, Ya kan? Untuk daftar nih. Ya. Daftar aja. Yang Karena kan kedua- belum tahu Pak ya. Iya, Kedepannya sukses atau enggak. Kalau Iya. daftar aja sudah keluar uang banyak kan nombok nanti. Ya, ya, kedepannya seperti apa. Makanya kalau buat semeton pajak daftar nih perseroan perorangan hanya membayar 50.000. Nah, kemudian mengisi formulir yang sudah disediakan di aplikasi Kemenkumham. Formulir yang diisi pun juga tidak sulit. Ya, enggak banyak. Jadi ya. infonya tuh info-info yang sederhana ya, seperti mungkin nama nanti usahanya, terus pemiliknya siapa, alamatnya di mana, itu kan. Terus kalau perlu ada NPWP-nya juga gitu kan, PWP yang bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan perorangan ini. Jadi nggak perlu bantuan notaris untuk membuatnya ya, sendiri pun bisa sebenarnya. Iya, betul. Jadi lebih mudah. Dan yang tak kalah menariknya, kalau wajib pajak ini mendaftarkan usahanya di perseroan perorangan, dia ini modalnya beragam. Jadi tidak harus memiliki modal yang segede kayak tadi perusahaan perseroan terbatas. Tetapi dengan perseroan perorangan dia memiliki modal yang beragam, bebas istilahnya. Dan statusnya nanti badan hukumnya akan dicetak di dalam aplikasi itu dalam bentuk sertifikat. Sertifikat. Ya. Itu yang bisa nanti dibawa kemana-mana sebagai bukti legalnya bahwasanya usaha perorangan ini sudah berbentuk badan hukum. Bentuknya yaitu perseroan perorangan. Dan yang terakhir nih, banyak sekali kelebihannya nih. Ya, kelebihannya yaitu tarif pajaknya lebih murah gitu. Coba bayangkan, kelebihan-kelebihan tadi itu seharusnya menjadi support mereka ya. Iya. Untuk memilih ini gitu. Betul sekali tadi banyak tuh kelebihannya semeton pajak untuk mendirikan PT perseorangan. Untuk itu bisa langsung akses di laman media dari Kemenkumham, yakni di https://ptp PT perseorangan administrasihukumumum.go.id ya, ptp.ahu.go.id. Kalau ada pertanyaan tentang PT perseorangan, tanya Pak Dedi. Oh enggak ya, jangan ya. Tanya ke Kementerian Hukum dan HAM karena emang kewenangannya di sana. Kami bantu menyampaikan. Kalau tadi kan yang kewenangan Pak Dedi, yang bisa Pak Dedi jawab apa? Tarif murah. Nah ini dijanjikan tarif murah nih semeton pajak. Kita tanyakan nih tarif murah seperti apa nih Pak Dedi? Ya mungkin sebelum ke tarif yang lebih murah, mungkin kan tarifnya mahal dulu. Harus daftar dulu. Oh, daftar ya. dulu. Namanya juga perusahaan perorangan dalam bentuk badan hukum, kan nggak mungkin badan ini jalan sendiri. Pasti kan harus didaftarkan dulu. Oh ya, untuk mendaftarkannya ini juga lebih mudah gitu ya pastinya di sini. Jadi untuk mendapatkan tarif murah ini ya, perseroan perorangan ini harus didaftarkan dulu NPWP-nya, Bli. Oke. Oh jadi ada proses pendaftaran yang mendahului ya. Seperti apa nih Pak syarat untuk mendaftarnya nih? Ya, untuk pendaftaran NPWP bagi perseroan perorangan ini di administrasi perpajakan itu sangat mudah ya. Karena kan difasilitasi bisa pendaftaran secara online. Online pun bisa. Iya. Oh jadi sama ya tadi. Betul. Daftar PT perseorangan bisa online, NPWP pun bisa online. NPWP pun juga bisa online. Jadi tidak perlu kemana-mana lagi gitu kan. Cukup duduk manis di kafe gitu kan sambil minum kopi, nyeruput kopi, kemudian akses internet, buka deh apa ya, yang dibuka? buka laman resmi
Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id. Nah, nanti di sana ada fitur IREK ya, registrationnya. Di sanalah nanti Semeton Pajak bisa mendaftarkan untuk NPWP. Nah, untuk mendaftarkannya ini juga persyaratannya tidak ribet, Bli. Cukup tadi mendapatkan sertifikat ya, sertifikat perseroan perorangan yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Terus kemudian yang kedua lampirkan juga terkait dengan NPWP ya, perorangannya. NPWP dari pengurusnya itu ya. Betul. Jadi dengan dua syarat ini yang relatif mudah ini bisa diakses di dalam halaman resmi DJP tadi untuk mendapatkan NPWP perseroan perorangannya. Baru dapat nih tarif murahnya. Murahnya. Jadi itu Semeton Pajak gampang ya caranya untuk dapat tarif murah ya. Jadi daftarnya online untuk PT perseorangannya, daftar NPWP-nya pun online. Betul nggak Pak Dedi? Betul banget. Iya, apalagi zaman sekarang loh Bli ya. Semua serba online ya. Semua online ya. Mau pesen makanan online. Mau display makanan juga bisa online. Apalagi bincang-bincang gini ya. Iya, itu juga online tayang di YouTube ya. Iya. Tarifnya tadi belum nih tarifnya. Berapa sih tarifnya, Pak? Nah, kalau bicara tarif ya sekali lagi ya di dalam undang-undang kita, undang-undang perpajakan itu wajib pajak itu dikelompokkan dua jenis, dua kelompok. Pertama yaitu wajib pajak perorangan orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, untuk perseroan perorangan ini masuk kategori sebagai wajib pajak badan. Jadi nanti aspek perpajakannya, hak kewajibannya melekat seperti wajib pajak badan. Contohnya seperti apa mungkin Semeton belum tahu ya wajib pajak badan. PT yang lebih dikenal ya di masyarakat, perseroan terbatas. Ada bentuk CV. Ada bentuk firma. Koperasi mungkin jarang ya. Koperasi ada di masih banyak ya, apalagi di Bali. Yayasan. Yayasan itu juga masuk badan. Jadi bentuk wajib pajak badan buat perseroan perorangan nanti sama modelnya seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi meskipun yang ngurus satu orang tetap disebut badan. Betul, disebut badan. Sehingga nanti ketika sudah masuk di skema ini ya dikenakan tarifnya adalah 0,5%. 0,5%. 0,5% saja ton pajak. Nah, itu syarat biar dapat 0,5% ada nggak Pak? Atau ada dong. langsung aja? Ada. Jadi namanya juga bentuk fasilitas ya ini ya, kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Semeton Pajak yang memilih untuk perseroan perorangan ini. Ada fasilitas yang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama omsetnya pasti nih. Omset lagi. Tadi kan kita sudah perorangan ada omset juga tadi ya. Betul, mengenalkan kriteria mikro kecil ya kan, omsetnya kalau mikro tadi omsetnya berapa ya? Sampai dengan 2 miliar kan tadi ya. Kan. Kalau yang kecil itu sampai 5 miliar. Nah, untuk masuk kriteria dengan skema tarif pajak rendah 0,5% ini, perseroan perorangan ini harus memiliki omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Udah besar lah. Ya, 4,8 miliar ya. Buat usaha mikro kecil sebulan gitu. 400 juta. Iya, 400 juta. Kalau lebih dari 10 juta ya besar lah hitungannya, udah cukup lah ya. Iya, apalagi kalau misalnya contoh nih, usaha kuliner nasi jinggo ya, 5.000 itu sudah berapa bungkus gitu. Iya, ternyata masih dihitung sebagai UMKM dengan tarif 0,5%. Dan yang terakhir nanti ketika perseroan perorangan ini masuk kriteria di sini menggunakan tarif 0,5%, maka dibatasi nih waktunya 4 tahun. Jadi kan namanya usaha kan harapannya naik kelas terus ya. Omsetnya lebih dari 4,8 gitu kan. Diharapkan nanti supaya apa? Wajib pajak ini terus berkembang usahanya. Iya, jadi 4 tahun waktu yang cukup lah ya memanfaatkan fasilitas tarif murah ini. Kan kalau 4 tahun dari sekarang udah 2027. Udah jauh sekali Pak Dedi ya. Betul. Ya, waktunya cukup. Nah, itu untuk mendapatkan tarif murah 0,5% ini harus daftar dulu nggak Pak? Kan tadi udah daftar PT perseorangan, daftar NPWP, sekarang daftar lagi nggak? Nah, kalau ini pertanyaan menarik ya Semeton Pajak ya, pasti kan bingung ya. Pak, saya pengen nih masuk skema 0,5%, saya perlu daftar nggak? Sebenarnya tidak, ini bukan sebenarnya, ini memang tidak perlu daftar karena sudah otomatis ya, kan semua dari sistem. Sepanjang Semeton Pajak melaporkan penghasilannya dengan benar gitu kan, omsetnya terbukti benar bahwasanya saya omset saya di bawah 4,8
miliar setahun. Terus saya masih nih menjalankan usaha ini belum melebihi batas 4 tahun. Jadi otomatis masih bisa menggunakan skema ini. Oh gitu. Jadi itu semeton pajak mudah ya, mudah penjelasannya tadi mudah, tidak ada yang dipersulit ya untuk UMKM. Dan pemerintah memang saat ini sangat mendukung UMKM. Kita lihat di TV, di berbagai acara itu UMKM didorong untuk terus maju, Pak ya. Dan pemerintah juga mendorong agar bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, belanjanya juga dioptimalkan nih, belanja kepada UMKM, Pak ya. Bahkan ada ketentuannya berapa persen dari APBN, APBD-nya harus belanja ke UMKM. Yang menyikapi hal ini bagaimana nih, Pak? Ya, ini kesempatan emas ya, harusnya bagi semeton pajak yang sektor usahanya UMKM. Karena apa? Pemerintah menyadari kehadiran UMKM ini sangat membantu ya, membantu rasional kebutuhan operasional pemerintah. Apalagi kalau kantor Kanwil DJP Bali nih ya, kita butuh misalkan apa nih beli? Butuh kayak kertas ya, ATK. Ini kan banyak sekali nih UMKM di sini yang jualan ATK, jadi sangat terbantukan. Coba kalau seandainya harus disyaratkan bukan UMKM nih belanjanya, harus ke pedagang yang besar. Kasihan UMKM-nya. Kalau cuma kertas bisa dia jualan, Pak ya. Repot ya seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya dukungan pemerintah ya terhadap UMKM, menggandeng UMKM supaya UMKM ini usahanya lancar dan kebutuhan operasional pemerintah juga tercukupi dengan kehadiran mereka. Iya. Tapi yang tarif murah 0,5% tetap bisa dipakai nih, Pak. Kalau PT perseorangan UMKM bertransaksi dengan pemerintah tetap bisa dapat 0,5% tadi. Dong. Oh, tetap bisa. Syaratnya juga nggak ribet ya. Hanya menunjukkan surat keterangan. Surat keterangan. Nah, untuk mengakses surat keterangan ini, gimana tuh Pak caranya dapat surat keterangan? Betul. Jadi semeton pajak ini bisa mengakses melalui akunnya semeton pajak yang terdaftar di DJP Online. Di sana nanti ada fitur layanan beli, di layanan itu nanti semeton pajak bisa pilih nih untuk istilahnya pengajuan permohonan terkait dengan surat keterangan terkait peredaran uangnya itu ya di bawah 4,8 menggunakan skema PP 46 tahun 2018. Jadi dengan menggunakan surat keterangan inilah nanti ketika semeton pajak ya melakukan bisnis ya transaksi dengan sektor publik, dengan pemerintahan, dengan menunjukkan itu semeton pajak akan dipungut pajaknya 0,5%. Lagi-lagi online lagi Pak ya? Online lagi. Dari tadi kita terus bicara nggak ada urusan ke kantor pajak Pak ya? Yang ini online juga. Jadi untuk minta surat keterangannya supaya bisa transaksi dengan bendahara tetap 0,5% Pak ya? Iya betul. Cukup online di profil DJP Online ya, di situsnya DJP ya. Pak satu kayak situsnya Pak ya, DJP Online. Nanti ada di situ menu layanan Pak ya. Betul. Di menu layanan nanti bisa dicetak. Online cetak sendiri, udah nggak usah merepotkan wajib pajak untuk datang ke kantor pajak. Iya betul. Sangat mudah nih. Sangat mudah sehingga kalau dapat tarif yang ringan juga. Iya, nah tarif ringan udah diomongin nih. Hitungannya seperti apa nih Pak? Nah kalau bicara hitungan semua tadi pendaftarannya mudah. Iya. Ya kan. Terus kemudian tarifnya ringan. Iya. Kecil lah ya 0,5%. Nah kalau bicara masalah hitungan, kali lagi ini kan program pemerintah ya. Bagaimana pemerintah itu mensupport full kepada pelaku usaha UMKM sehingga konsekuensinya apa? Pemerintah memberikan nih kemudahan dan kesederhanaan terutama terkait dengan penghitungan pajaknya. Sederhananya gimana? Kalau tadi tarifnya 0,5% dikali dengan omset penjualan selama setiap bulan ya. Setiap bulan. Itu tinggal dikalikan aja dengan tarif. Contohnya misalkan saya ambil contoh karena ini di Bali ya beli ya. Jadi Tuan Made Bayu lah ya. Made Bayu. Seorang pengusaha di bidang misalkan kelontong, dagang. Toko kelontong. Iya, toko kelontong. Kebetulan punya lokasi yang strategis. Toko kain endak nih yang saya pakai. Kain endak ya. Oh iya ya kita. Ya ini endak juga ya. Jadi usaha yang dibangun oleh Tuan Made Bayu ini kebetulan omsetnya memang di bawah 4,8 miliar. Iya. Jadi kalau sekarang bulan Juni nih maksudnya ya.
kalau hasil penjualan dari tanggal 1 sampai 30 Juni, Iya. misalkan ambil contoh 100 juta nih. 100 juta. 100 Ya, juta. mendekati lah kalau saya Betul. punya toko endak segituan lah omsetnya. Iya, heeh. Nah, hitungan pajaknya gimana? Langsung dikalikan aja 100 juta kali 0,5%. Gitu aja. Iya, 500.000. 500.000. Heeh. Itu Coba. senggotan pajak. Omset 100 juta, bayar pajaknya 500.000. 500.000. Oh, jauh sekali ya, murah sekali ya Pak Iya. pajak ini ya. Betul. Ternyata tidak semenyeramkan itu Tidak nih. menyenangkan, betul. Jadi 500.000 dengan omset 100 juta. Itu tentu wah memudahkan sekali bagi UMKM, bagi senggotan pajak. Jangan takut nih, jangan takut daftar betul. pajak. Mau bayar pajak jangan takut karena tarifnya murah. Setengah Murah. 100 juta tadi bayar pajaknya cuma 500.000, bayangkan. Tadi masih punya selisih berapa itu ya? Nya banyak sekali ya, masih bisa buka toko yang lain lagi. Iya, betul. Terus cara bayarnya gimana nih Pak? Nah, kalau cara bayarnya pastinya kita juga sudah istilahnya memudahkan ya. Iya. Yaitu dengan menggunakan sistem billing. Billing. Jadi senggotan pajak ini harus membuat kode billing. Caranya gimana? Masuk saja ke akun pajaknya tadi. Lagi DJP online DJP lagi. online. Oh, nggak usah ke betul. kantor pajak lagi nih. Nggak perlu. Waduh. Nggak perlu. Kesepian nih kantor pajak Pak. Dari tadi belum Lebih didatengin. baik sepi kantor pajak ya. Karena semua sudah online. Jadi ketika wajib pajak ini mengakses melalui DJP online yang dimiliki oleh Semeton, di sana nanti ada fitur nih membuat kode billing. Nah, kode billing ini dibuat. Nah, kalau khusus untuk pajak final 0,5% ini yang perlu menjadi perhatian Semeton pajak nih, harus tahu nih kode akun pajaknya. Ya, kode akun pajaknya itu kan 411128. Terus kode jenis setoran 420. Nanti tuh ada kolomnya tuh Pak untuk ngisi. Iya, Tinggal dipilih ya. banyak ya, pilihan banyak, tapi Semeton hati-hati jangan sampai salah gitu loh. Oke. Kalau salah ke kode jenis setoran, salah kode akun pajak itu kan nanti menjadi dianggap belum melunasi bayar. pajak final 0,5%. Dan sekali lagi Semeton pajak juga jangan lupa nih masa pajaknya, tahun pajaknya. Masa pajak itu apa Pak? Masa pajaknya misalnya Bulannya. Juni. Oh, yang tadi ini tuh masa pajak itu Juni masa berarti. pajaknya Juni, betul. Tahun pajaknya tahun sekarang. Tahun sekarang 2023. 2023. Dan yang terpenting nilainya Nilainya jangan sampai berapa? kebesaran, jangan sampai Kecilan. Yang Jadi pas aja nilainya harus tadi pas. 500.000, 500.000 ditulis. Heeh. Itu langsung dibayar di situ, di situs. Enggak. Oh, enggak. Belum selesai itu. Oh, belum Nanti selesai. ketika diisi ya informasi di dalam billing system tadi, kemudian create itu ada keluar kode billingnya. Dicetak kode Betul. billingnya. Sebenarnya tidak harus cetak, bisa Cetak ya. bisa ya? Bisa di capture di handphone, Di HP kan, ya. itu bisa. Jadi kode billing inilah yang nanti digunakan sebagai dasar untuk pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajaknya kemana nih Pak? Apa saya harus ke kantor pajak? Nggak Iya. perlu. Enggak ke kantor pajak lagi. Nggak perlu. Waduh. Iya. Bisa melalui handphone sendiri. HP sendiri pun. Iya, jadi tadi buat kode banking. billingnya sudah di HP, bayarnya langsung di HP yang sama Iya, Pak ya, tinggal di copy aja kode billingnya tadi. Betul. Internet banking. Internet bisa. banking. Kalau misalkan kesulitan nggak punya internet, datang ke ATM juga boleh. ATM bisa. Sudah banyak sekali ya kan. Kalau agak bingung di mesin ATM, ke teller aja langsung Teller bisa. aja. Kadang kan ada orang bilangnya pengen ketemu tellernya gitu ya. Iya. Datang aja ke teller atau ke pos juga bisa. Pos ya. juga bisa. Pos juga Apalagi bisa. pos ada di mana-mana ya. Betul. Tapi yang kan kayaknya antrian pos lebih sepi Pak ya, Lebih dibanding sepi antrian ya. bank ya. Betul. Jadi Mending bayar di pos aja. pilihannya ke sana ya. Yang penting saldonya ada. Oh iya, Ini kan udah datang ke kantor, Iya, ke kantor bank gitu. Pak, saya mau bayar Bayar. 500.000, ternyata saldonya 450.000. Ya, nggak cukup. Kurang kan? Kurang. Iya. Jadi udah dipermudah semua, jangan sampai kita juga yang ngisiin saldonya enggak Pak ya. Udah dari awal dipermudah, ya setidaknya saldo punya lah ya. Kan tadi omsetnya 100 juta. Juta. Dibawa kemana? Masa nggak ada di saldonya? Gitu. Sisihkanlah 1 juta di saldonya untuk Betul. pajaknya Pak ya. Sisanya oke lah diputar lagi buat modal lagi. Iya. Oke. Jadi udah selesai nih kewajibannya Pak. Belum. Masih ada ya? Iya, masih ada. Tapi dari tadi simpel sih Pak. Ya, Simpel nggak ya. susah ya. Nggak susah Ya, kan? ya. Dari pendaftaran, Daftar udah. Ngitung tadi ngitung. hitung gampang. Bayar tadi tarik bikin itu kode billing. kode billing. Nah, sekarang apa? Lagi ini ibarat kalau Semeton punya rumah tidak lengkap itu bentuk rumah kalau tidak ada atapnya, ya kan? Kalau hujan basah. Basahan, kalau Kalau panas gosong. kosong gitu ya. Iya. Jadi Kalau ada angin nggak kena. nah Karena temboknya ada. samping ya.
Jadi yang terakhir nih Bli, untuk melengkapi kewajiban perpajakan dari Semeton Pajak khususnya perseroan perorangan ini, maka harus dilaporkan. Iya, jadi penghitungan pajaknya tadi harus dilaporkan. Dilaporkan di mana? Di formulir SPT tahunan 1771. 1771. Iya. Kalau kita lihat nih formulir 1771 kayak serem banget ya. Iya. Itu Saya belum lihat sih, Pak. induknya itu isinya kayak banyak banget gitu ya. Okay. Terus belum nanti ke lampirannya banyak banget. Tapi tenang, Semeton Pajak. Bagi Semeton Pajak yang perseroan perorangan, jadi formulir atau lampiran itu tidak semuanya harus diisi, boleh ya. Jadi yang penting tadi sudah ada pembayaran dan perlu ada lampiran ini, apa namanya, daftar Wajibnya ya. rekapitulasinya ya. Rekapitulasi bulanan ya, itu perlu ada gitu. Terus kalau laporan keuangan? Laporan keuangan Wajib ya, karena ini perusahaan Pak ya, tetap buat laporan keuangan. Sederhana aja. Pasti Semeton Pajak juga harapannya sudah mengerti kalau nanti belum tahu laporan keuangan yang bisa diakses di YouTube ya. Iya, itu kan banyak ya. Sekarang banyak kan podcast Keca ini di channel YouTube Kanwil DJP Bali juga ada banyak channel YouTube yang mengajarkan tentang cara membuat laporan sederhana dari laporan keuangan Pak ya, laporan keuangan sederhana, kemudian cara lapor 1771 pun ada Pak. Ada. Gampang sekali diikutin. Iya. Jadi udah lengkap ya. Udah lengkap. Harusnya Semeton Pajak itu sudah mengerti nih. Sederhana banget ternyata. Menjadi perseroan perorangan syaratnya juga gampang gitu kan. Aspek perpajakannya mulai daftar, hitung, bayar, lapor juga udah lengkap. Kalau telat lapor nih, diapain nih sama negara nih Pak kalau telat lapor? Ini harus hati-hati ya Semeton Pajak ya. Ini tidak hanya berlaku di Direktorat Jenderal Pajak ya. Semua kalau pelaporan pajak kalau terlambat pasti ada sanksi. Ada sanksi. Nah, kalau bagi Semeton Pajak yang bergerak di sektor UMKM dengan badan hukum perseroan perorangan karena tadi disamakan dengan wajib pajak badan, jadi keterlambatan pelaporan SPT tahunan badan itu cukup gede Beli. Oh gede ya? Iya 1 juta. Tapi omset 100 juta sebulan, 1 juta ringan lah. Ringan ya, tapi diusahakan jangan sampai telat ya. Gitu ya. Jadi pelaporannya itu kan akhir April ya. Iya. Di tahun depan ya, April tahun depan ya. Jadi setiap akhir April itu ada pelaporan ya, batas waktu pelaporan untuk SPT tahunan badan. Jadi Semeton Pajak harapannya bisa mengatur waktunya. Kapan nih saya harus pelaporan SPT tahunan badan. Nah itu bolehlah datang ke kantor pajak ya. Akhirnya bolehlah datang ke kantor pajak untuk SPT tahunan kalau mau tanya-tanya lagi ya. Tanya kalau nggak yakin lewat YouTube. Asistensi juga dibolehkan ya. Oke, jadi tadi informasi tentang pelaporan melengkapi nih Pak. Rumah informasi kita, atapnya udah terbentuk. Iya betul. Tampaknya sudah banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini dari narasumber kita Bapak Dedi Heri Susetio. Nah, bagi Semeton Pajak yang masih ingin dapat informasi lebih lanjut mengenai kewajiban pajakan bagi badan hukum khususnya PT Perseorangan, dapat komentar di kolom komentar di bawah, boleh tinggalkan kolom komentar atau hubungi laman media sosial kami di @pajakbali ya, di Instagram @pajakbali atau di Facebook Kanwil DJP Bali. Tinggalkan komentar, buat pertanyaan kami akan jawab ya Pak Dedi. Iya, selalu. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini. Saya Bayu. Dan saya Dedi Heri Susetio. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Keca, Keseruan Cerita Pajak. Om Santi 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 Om.